Jadi normalnya 7 hari. Tapi orang bisa sebelum 7 hari, misalnya 1 hari setelah kematian, langsung ke tempat istirahat yang enak itu tadi, gitu loh ya. Kan di situ 7-40 hari. Tapi kalau dia, ini cuma tempat istirahat, aku merasa kuat kok, ya sudah ditinggalkan. Jadi nggak lama bisa lahir kembali. Nah itulah yang oleh orang Buddha ya menghitungnya perlu waktu 49 hari untuk masuk perut orang lagi itu. Tapi itu dipilihkan atau dia bisa milih? Apanya? Yang di situ itu. Nah kalau sudah energinya banyak ya bisa milih kan. Wah keren. Ya kan sama kita sekolah kan, kita itu kalau kurang energi milih pun susah, aku ini milih apa ya kira-kira gitu. Tapi yang energinya banyak di matematika, enggak, aku harus masuk jurusan matematika. Energi banyak itu disebabkan karena faktor doa atau faktor apa? Nah, kan waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa di dalam diri manusia itu ada 3 jenis energi. Energi yang diperoleh dari makan dan minum, namanya daya. Makanya kalau orang lagi lapar, bilang tak berdaya, ya kan. Nah, ada energi yang bisa menyebabkan sehat, sakit, ya, panjang umur, pendek umur. Nah, itu namanya energi pramana, ya, permana, ya. Nah, permana itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari satu, ya, banyak menolong, banyak membantu, ya, pokoknya yang baik-baik lah, ya. Jangankan masalah bisa membantu kita, misalnya, menikmati pemandangan alam, terus kita itu, aduh, bagus sekali ya negeriku ya, itu juga nambah permana. Jadi istilahnya 1001 orang bisa 1001 jalan yang bisa dipakai permana, untuk permana ya. Tapi keluarnya permana itu juga bisa lebih boros daripada daya. Orang begitu berkata kotor, maki-maki, ya keluar, hilang, kan gitu kan. Ya. Begitu orang bilang, oh itu kafir dia karena nggak sesuai, oh hilang itu. Makanya saya selalu mengingatkan jangan ngafir-ngafirkan orang, energimu nanti terbuang. Bisa jadi minus kak. Ya bisa jadi ya? minus. Makanya ada orang yang sial terus bahkan sakit-sakitan. Betul. Ya? Iya, jadi kalau sakit-sakitan itu artinya bukan minus, sudah sampai mendekati 0. Kalau sudah turun di bawah 0 mati orang itu. Makanya katanya guru saya dulu ada yang namanya sawab gitu ya. Iya. Iya, itu nggak jauh beda kayaknya dengan. Iya, sawab itu artinya sesuatu yang meliputi dirinya, yang memberkati dirinya. Ya, itu kan cuma bahasa. Saya sih ngerti. Ya gitu loh ya. Nah, makanya yang pertama adalah daya, kedua adalah permana. Nah, permana inilah yang membuat orang itu sakit, berjaya, dan sebagainya, ya. Nah, terus yang ketiga itu pranawa. Ya, pranawa itu fungsinya untuk kita pakai ketika kita meninggal. Pak, sebelum ke pranawa, diperjelas lagi apa-apa yang menyebabkan permana tadi selain kemudian melihat keindahan, itu apa aja konfliknya gitu? Iya, pokoknya untuk hal-hal yang baik itu nambah permana. Oh, hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, ya kita rekreasikan kalau itu menikmati, terus kita bisa menyenangkan orang, bawa orang. Masuk sedekah, Pak ya? Sedekah itu nanti bisa ke pranawa. Oh, okay. Jadi, kalau permana misalnya kayak muji Mas Rozi, muji Pak Kojim. Iya, gitu. Pokoknya muji nolong-nolong itu, nolong-nolong orang itu juga permana. Baik. Tapi sedekah itu kan bukan hanya bersifat nolong, tapi lebih bersifat memberi, ya. Dan memberi itu yang dimaksud sedekah itu kan dari kata, itu kan bahasa Arab, dari kata sodako, artinya membenarkan. Artinya orang bersedekah itu bukan hanya bahan yang diberikan orang, tapi ketulusan dari batinnya. Kalau saya bersedekah misalnya supaya dia senang sama saya, itu bukan sedekah. Itu cuma menolong, ya. Tapi kalau saya memberi orang, saya nggak ingat untuk apa, pokoknya orang itu perlu saya tolong, di situ pranawa, ya.
Jadi kita membedanya itu bukan pada bentuknya, ya. Bentuknya bisa apa ini berupa memberi orang, bisa memberi duit, ya, itu bentuk, ya. Tapi nanti yang lahir, kalau kita memberi sesuatu, bahkan menolong orang mau mati, tapi kita tidak ingin balasan apapun dari orang itu pranawa. Jadi kita menolong orang tanpa orang tahu itu pranawa. Pranawa, ya. Kita ada orang ya, kok merasa hidupnya lagi kekurangan, kita beri, dan kita tidak minta apa-apa sama dia, dan tidak untuk diumumkan sama dia, itu pranawa. Ya, nah pranawa itu fungsinya nanti di alam kematian, supaya bisa naik tolnya itu cepat, kan gitu kan. Iya, ya. Nah, kalau pranawanya itu sudah banyak sekali, ya kan, maka lahir berikutnya lebih dia bisa berusaha moksa. Ya. Jadi karena sudah ada bahan kan istilahnya gitu. Nah, moksa itu sendiri yang hebat ya begitu meninggal hilang. Maksudnya langsung terurai. Ya. Jadi itu ada diceritakan di buku Siti Jenar yang ditulis oleh keturunan dari seorang Hamengkubuwono keturunan, ya. Dia menyaksikan. Jadi ternyata pada awal abad 20 1900-an itu ada orang biasa, ya. Dia itu bilang, tolong Pak Wedono, jadi Pak Wedononya itu datang ke tempat saya. Nah, Pak Wedononya ini namanya itu Sosrowijoyo, ya. Merasa itu orang nggak dikenal kok minta bertemu, jadi dia tidak mau datang. Hari kedua nyuruh orang lagi, tolong Pak Wedono itu supaya datang ke sini, ya. Ya akhirnya juga dipikir-pikir enggak, tapi begitu ketika yang ketiga mulai terusik. Iya ya, kok sampai minta yang ketiga. Nah, dia akhirnya menemui orang itu di sebuah pasar, kalau nggak salah Pasar Gudean Yogyakarta, ya, pada awal abad 20. Tapi orang itu ternyata hanya akan menggunakan kain saja dia itu, ya. Ternyata sudah hilang di kainnya itu, ya. Hanya ada setetes air tul di kain itu, ya. Berarti sudah diuraikan semuanya. Nah, setetes air itu hanya sebagai tanda aku sudah pergi, ya. Dari situ akhirnya dia mundur dari Wedononya, mulai ingin belajar metafisiknya Jawa, makrifatnya Jawa. Nah, jadi seperti itu. Nah, moksa pun ada yang karena tidak ingin dilihat sebagai, kalau di dalam bahasa sufi itu namanya khawarikul adah, ya, artinya hal yang jelneh. Jadi karena tidak ingin dilihat jelneh, dia tunda sendiri, biar aku dikubur, tapi setelah dikubur bablas, ya. Oh iya. Iya. Makanya benar ya, berarti kalau ada kisah. Kan ada yang begitu dibuka kuburannya kosong sudah, iya. Bahkan tulang-tulangnya juga nggak ada. Nggak ada sama sekali, ya, udah bablas. Jadi itu sekarang kalau misalnya Pak Kojem nih rajin hening ketika di dunia, rajin hening, menyatu dengan keutuhan hidup ini, itu masuk permana atau pranawa sih? Loh, kalau hening itu meditasi itu permana. Permana dia. Iya. Oke. Pranawa itu jalannya sempit. Jadi tidak seperti permana itu tadi kan, kita harus tulus. Itu kan sempit. Tidak semua orang kan. Oh, lebih sulit ya? Lah iya. Lebih advance gitu. Iya, Pak, lebih advance. Orang kepengen ngasih, pengen supaya dilihat. Ya kan? Jadi seperti itu. Tapi Nah, meskipun pengen ngasih, pengen dilihat, itu tetap masuk permana. permana, pokoknya ada keinginan duniawinya, itu permana. Intermediate ya? Iya, intermediate. Oh gitu Ya. Pak, seru lah. Nah, Oke. yang kedua, ya, Anda bisa memaafkan orang. Memaafkan bukan karena terpaksa, bukan karena apa, tapi Pranawa itu. nah, itu pranawa. Ya. Tapi orang bisa memaafkan itu kalau dia punya
kuasa terhadap yang dimaafkan. Jadi bukan orang yang misalnya orang biasa gini, terus atasannya marah-marah, Bapak saya maafkan, nggak bisa karena dia kalah. Oh, oke. Secara Iya. stratifikasi itu Iya. dia ya. Nah, kalau atasan melihat anak buahnya nakal sama dia, terus dia bilang, kamu saya maafkan. Nah, itu pranawa. Karena dia punya kuasa untuk mecat, untuk dan sebagainya. Tapi dia nggak lakukan itu. Nah, gitu loh. Hanya untuk mendidik aja. Kamu keliru, tapi lain kali jangan dia. Saya maafkan. Nah, jadi di situ. Ya. Nah, jadi ini adalah proses-proses untuk menambah pernawa. Nah, jadi kalau pernawa itu banyak, nanti jumlah permananya untuk meninggal itu sama dengan ketika dia lahir. Jadi orang bisa lahir ini kan menggunakan permana, digunakan untuk misalnya membesarkan alat-alat di dalam tubuh, digunakan untuk menuntun harus tahu pentil ibunya, ya dan sebagainya, itu permana. Nah, kalau pernawanya banyak, permana di akhir kematiannya itu jumlahnya sama. Oke. Jadi di situ. Oke. Jadi yang memungkinkan orang biasa, yang dia tulus bantu orang dan sebagainya, dia bisa lahir kembali di keluarga orang yang dia sayangi, itu ya. Betul. Pranawa tadi Pernawa. ya, Pak, ya. Jadi makanya kalau dia misalnya lahir memilih jadi petani, dia untuk petani teladan aja. Dia tetap sederhana, udah aku hidup gini aja ya happy kok. Nah, terus dari Pak, situ. Ya. posisi dari apa tuh namanya puasa, posisi dari sholat, posisi dari orang sudah dapat gelar haji, itu masuk mana? Nah, itu kan kalau kita membaca suluk wujil, ya suluk wujil itu adalah suatu suluk, ya kan itu dari bahasa sufi. Nggih. Suluk itu kan nanti orangnya yang mengamalkan kan salik. Salik, betul. Ya, itu orang yang mengamalkannya. Tapi yang dipakai jalan lewatannya ini kan namanya itu suluk, ya. Nah, Sunan Bonang itu menulis suluk wujil. Dia mengatakan semua bentuk syariat itu hanya tata krama. Jadi nggak ada hubungannya dengan pernawa. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu tata krama, ya. Ya namanya tata krama itu lingkungannya gimana kita supaya Jadi bisa. untuk kepentingan ini ya, hubungan horizontal kita Hubungan sebenarnya. horizontal, ya. Jadi di situ. Nah, kita kan juga tidak inginkan benturan dengan orang lain. Yes, oke. Ya, jadi orang yang meskipun pernawannya tinggi ya dia tetap sadar, iya ini karena lagi sama orang. Iya. Ya. Daripada membuat gundah orang, ya sudahlah ngikuti aja. Ya. Jadi itu hanya tata krama. Tata krama. Jadi di situ. Iya. Ya, ya sama kan, makanya puasa itu sampai Imam Ghazali pun membuat 3 tingkat itu apa? Ya, puasanya orang awam katanya kan saumal am, ya itu ya pokoknya mencegah makan dan minum dari fajar sodik sampai maghrib, sehingga menurut hadisnya orang itu bisa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya merasa lapar dan haus. Dan itu kan. Nah, cuma kan hidup ini dikontrol oleh tatanan sosial. Itu masalahnya. Nah, maka kalau saya selalu mengingatkan orang yang masih syariat, jangan mudah mengatakan itu nggak benar. Karena dia baru tahap di syariat. Sedangkan orang yang lebih tinggi, kalau memang lebih tinggi nggak akan juga mengatakan, kamu kan masih syariat, nggak akan. Karena dia akan nuntun. Ya seperti yang dikatakan begini kan, ya wajar, karena memang belum nyampe, jadi dia itu mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan. Itu hanya sentilan. Jadi di situ. Nah kalau sudah sampai kan nggak akan. Ya, karena kalau di Al-Quran sendiri dikatakan dan tiadalah ya yang tahu kesesatan seseorang kecuali Allah. Jadi hanya satu. Nah, padahal Allah itu nanti itu kalau makrifat itu bahasanya panjang, bukan sekedar
yang seperti kita kenal ya. Iya, katanya Pak Kojem kan kebenaran yang nyata. Lah iya, jadi kan itu ya. Jadi kan panjang jadinya. Iya, panjang. Ya kan? Nah, sekarang kita menginjak perbedaan antara Moksa moksa Siti yang Jenar dan dituntunkan oleh Sunan Kalijogo dan yang Siti Jenar. dituntunkan oleh Syekh Siti Jenar ya. Nah, di sini kita harus paham bahwa Sunan Kalijogo itu karena lebih terkait dengan budaya kehidupan masyarakat, maka dia memberikan jalan panjang. Ya, jalan panjang itu ya pakai puasa 1000 hari. Sunan Kalijogo. Iya, jalan panjang. Iya. Ya, puasa 1000 hari itu pun di tahap, ya kan. Jadi pertama misalnya dalam waktu apa ini sehari-hari itu ya mencegah dari yang disebut emosi. Jadi pokoknya sehari-hari itu Ngerem lah ya. ya ngerem. Ngerem. Ya, emosi, ya kan. Nah, nanti kalau sudah bisa ngerem itu sampai 940 hari, 60 hari itu kan ada 40 hari sisa kalau 1000 hari itu. Dia harus mulai ngerem ngomong bisu, dia nggak boleh ngomong selama 40 hari ya. Ya. Saya tidak mengatakan wah susah, tidak, itu tergantung kondisi orangnya ya. Kalau orang itu memang nggak bekerja urusan dengan di kantor mungkin bisa jalani yang Sunan Kalijogo ini ya. Nah, sebelumnya ketika kita itu masuk 900 hari, itu tadi kan 960. Ketika masuk 900 hari itu harus sudah tidak hubungan seksual. Hari 901 sampai 1000 itu. Nah, terus hari 961 sampai 1000 itu bisu. Ya. Kalau seksual kan masih ngomong-ngomong, masih saling anuan sama pasangannya, ya kan. Artinya apa? Artinya ketika bisu berarti juga mencegah hubungan seksual. Kan itu di ini, ya kan. Nah, nanti begitu sudah 997 ya, sudah tidak makan dan minum. Berarti tinggal 3 hari itu sudah tidak makan dan minum. Jadi nggak ada istilah gitu ya. Tapi masih boleh kencing, masih boleh Nah, ketika sudah 999 sampai ke 1000, sudah diam, nggak kemana-mana sampai 24 jam. Nah, tapi kan mungkin orang susah. Nah, tapi kita ngajarkan itu bukan masalah susahnya. Bisa saja ada orang yang bisa. Sanggup, ya. Tapi memang secara umum itu berat, ya kan. Makanya Ghazali pun ya orang umum itu puasanya ya ya. Nah, lalu ada yang namanya saumul khawas, ya kan. Jadi puasanya orang yang sudah khusus, ya. Misalnya sudah tidak lagi jalankan hal-hal yang yang dipantang lah, misalnya nggak boleh ngerasani, nggak boleh itu sudah khusus. Nah, yang tertinggi kan saumul khawasul khawas, jadi sudah paling khusus. Kalau di situ pikiran pun nggak boleh ada kepengen nanti saya buka kepengen ini, nggak boleh sudah. Ya, sudah nggak kepikiran lagi. Bukannya imperial. Iya. Juga sudah nggak kepikiran, wah ini maghrib sudah waktunya buka, enggak. Kalau dia memang belum waktunya kepingin makan, ya nggak makan. Ya. Nah, maka Khawasul khawas. iya, makanya kalau tadi Sunan Kalijogo dibuat begitu. Nah, kalau Syekh Siti Jenar tidak, ya kan? Jadi Syekh Siti Jenar itu lebih menyadari kasunyatan saja. Ya, jadi buat apa misalnya orang berpuasa tapi ternyata kepengen dilihat ini, kepengen dilihat itu. Jadi yang penting kasunyatan sehari-hari semakin baik, terus nanti ada
mantra ya, kalau sudah apa itu, kalau orang sudah terbiasa dengan hati tulus kan nanti mati itu seperti melihat, ada catatan saja, ya kan. Jadi kalau sudah waktunya ya, oh sudah waktu saya, sudah tinggal baca mantra moksa. Itu pasti terasa, pasti ada tanda, Pak ya? Ya pasti ada tanda. Semua orang kah? Bukan semua orang, kalau yang sudah bisa bersih, Oke, karena membersihkan, bisa bersih ya. kan? Gitu. Nah makanya orang-orang dulu, banyak orang tua yang memang nggak terlalu urusan dengan duniawi itu.